Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya akan mengajak Anda untuk meneliti nubuatan mesianik. Apakah nubuatan mesianik? Nubuatan mesianik adalah nubuat di Perjanjian Lama tentang hadirnya, lahir, dan bagaimana kiprah pelayanan dari Sang Mesias. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Nabi Yesaya, itu nubuatan mesianik ada banyak sekali. Nah, salah satu yang kita akan soroti dan pelajari, yaitu ada 4 nubuatan di dalam satu perikop Yesaya pasal 9. Ya, kalau dalam Alkitab kita, itu Yesaya 8 ayat 23 mulainya. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab LAI kita. Kalau di HP Anda mungkin langsung 9 ya. Coba kita lihat di situ sampai ayat yang ke-6. Itu satu perikop yang judulnya Kelahiran Raja Damai. Tapi kalau kita lihat dan amati, ini bukan hanya menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias saja. Tidak, saudaraku. Tapi apa yang akan dikerjakan oleh Mesias sampai akhir zaman, sampai ya kesudahan dunia ini, semua tertulis di sini, saudara. Ya, ini yang perlu kita pelajari ya. Jadi kalau kita membaca Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6, nanti kita akan lihat gambarannya. 4, saudara ya, saya ulangi 4 nubuatan. Nah, dari 4 nubuatan itu, nanti kita akan lihat ada 2 yang sudah tergenapi, ada 1 yang ketiga, yang sedang dan akan segera tergenapi. Nah, kita berdoa dan bekerja untuk yang ketiga ini. Sedangkan yang keempat, itu akan tergenapi. Nanti, ya, saya bacakan saudaraku ya. Yesaya 8:23, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, kalimat hari kekalahan Midian perlu digarisbawahi. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku, ini nubuatan mesianik. Tadi sudah saya katakan bahwa nubuatan ini bukan hanya tentang kelahiran Raja Damai. Judul di dalam
Alkitab LAI memang kelahiran Raja Damai. Tapi kalau kita teliti, bukan hanya peristiwa kelahiran yang dinyatakan dalam nubuatan ini. Yang pertama, saudara, ini sudah tergenapi, yaitu kelahiran Sang Raja Damai, yaitu kelahiran Sang Mesias. Itu ada di ayat 5, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Hari Natal, saudaraku, ini kan ayat yang sering dikutip dalam khotbah-khotbah Natal. Ini sudah digenapi. Tuhan Yesus sudah lahir di kandang Bethlehem. Dia sudah lahir. Ya, Raja segala raja itu sudah lahir. Nah, yang pertama kelahiran Sang Mesias. Nah, kemudian yang kedua dan sudah digenapi juga adalah pekerjaan karya pelayanan dari Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ada di ayat 23 dari pasal 8. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut via Maris. Itu akan dimuliakan. Daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Daerah Naftali dan Zebulon, saudaraku, itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu ketika Tuhan Yesus melayani di sekitar Danau Galilea. Itu wilayah bangsa-bangsa lain, tapi juga wilayah Zebulon dan Naftali. Di sana ada jalan menuju ke laut atau via Maris. Nah, saudaraku, dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, karena bangsa-bangsa asing itu telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Kapan terjadinya penggenapan ini? Ketika Tuhan Yesus pergi ke Galilea dan melayani di sana. Nah, kita lihat saudaraku ya, kegenapannya di Perjanjian Baru. Matius 4 ayat 15 sampai 16. Di dalam Matius 4 ayat yang ke 14 sampai 16, saya mulai ayat 12 saja saudaraku ya. Yesus tampil di Galilea. Jadi Tuhan Yesus sudah lahir, sudah 30 tahun, persiapan dia sampai waktunya nanti menyatakan diri. Nah, di usia 30 tahun itu Tuhan Yesus tampil. Di mana? Nah, menggenapi akan nubuatan mesianik yang ada di dalam Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1 tadi. Ini saudara, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ya, ini menggenapi saudaraku. Yaitu daerah yang tadinya itu direndahkan, nggak dianggap, sekarang dimuliakan oleh Tuhan. Yaitu dengan hadirnya Sang Mesias di sana melakukan banyak tanda-tanda heran, saudara. Di sekitar Danau Galilea itu. Ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, di sini diulang, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tuhan Yesus menyatakan dirinya di sana. Dialah terang dunia. Jadi yang kedua sudah digenapi, saudaraku, yaitu pelayanan Tuhan Yesus penuh dengan mujizat di sekitar Danau Galilea. Makanya Tuhan Yesus juga sering disebut Man of Galilee. Ya, jadi saudara ada lagunya ya. Jadi Man of Galilee itulah Tuhan Yesus, karena dia melayani di sekitar Galilea. Nah, sekarang nubuatan ketiga yang tadi saya sebutkan bahwa ini sedang dan kita
sedang menggenapi dan akan segera tergenapi. Apa itu saudaraku? Saya bacakan ya. Ayat 2 dari Yesaya 9. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Saudaraku, bagi masyarakat agraris, ketika waktunya panen raya, itu senangnya luar biasa. Mereka bergembira, biasanya ada tarian, ada musik. Ya, itu bukan hanya di Timur Tengah, saudaraku, di Indonesia pun kan begitu ya. Ada acara merayakan akan sukacita panen itu. Nah, secara rohani juga demikian. Kita akan mengalami bagaimana sukacita panen raya itu. Saya melihat akan panen raya yang terjadi di Afrika ketika hamba Tuhan Reinhard Bonnke itu memberitakan Injil di sana. Jutaan orang menerima Yesus. Itu sukacitanya luar biasa. Sampai mereka berjalan di jalanan di Afrika itu menyanyikan lagu pujian, berbondong-bondong. Itu sukacita panen, saudaraku. Nah, kita sedang menjalani ini, sedang masuk era ini. Tetapi tentunya akan ada satu panen raya yang khas, yang istimewa, yang mana kita temukan di dalam ayat yang ketiga. Tapi saya akan selesaikan dulu ya, ayat 2. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Wah, jadi sukacitanya itu luar biasa. Ini saya percaya sedang digenapi di sana-sini, tetapi nanti secara khas, secara istimewa akan tergenapi. Dan itu terjadi di Indonesia, saudaraku. Kita lihat ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus garis bawahi kata hari kekalahan Midian. Jadi akan ada kelepasan besar bagi mereka yang tertindas. Dan digambarkan peristiwanya itu seperti hari kekalahan Midian. Nah, kalau saudara meneliti dalam perjanjian lama, saudara, peristiwa kekalahan Midian yang sangat dahsyat itu terjadi ketika Gideon dengan 300 laskar, senjatanya juga unik, yaitu mereka bawa sangkakala, bawa buyung, kemudian bawa obor, obornya menyala tapi nyalanya disembunyikan di dalam buyung itu. Udah gitu aja, saudaraku, senjatanya. Jumlahnya sangat sedikit, yaitu 300. Bahkan ketika Tuhan melihat Gideon mengumpulkan ada 32.000, Tuhan berkata terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Maka berserak-serak pulang 22.000. Sisa 10.000. Wah, ini bonek semua, bondo nekat, saudaraku. Tapi Tuhan berkata masih terlalu banyak. Diseleksi lagi, suruh minum, dan kemudian Tuhan menemukan 300 saja laskar Gideon. Dan 300 itu dibagi menjadi 3 kelompok dengan senjata yang unik, aneh. Ya, itu perintah Tuhan, saudaraku. Dan benar. Karena apa? Karena kemenangan atas Midian. Midian itu siapa tuh, saudara? Nah, saudara mungkin mau bertanya ya. Kita lihat Midian itu ternyata Ismail, saudara. Kejadian 37 ayat 28 ya. Kita tengok sejenak, saudara. Ini tentang Yusuf yang dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian Yusuf akhirnya dijual kepada para pedagang Midian. Ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, ya Midian ya, saudara perhatikan ya, ayat 28. Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu. Jadi tadinya kan dimasukkan sumur, tapi kemudian oleh saudara-saudaranya dia dikeluarkan. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Loh, Midian kok orang Ismail? Saudagar Midian lewat, orangnya orang-orang Ismail, dikatakan demikian.
dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi saudaraku, Midian sama dengan Ismail. Memang sejarahnya Midian itu anak Abraham dari Ketura, ya, itu dari ibu Ketura. Tapi kemudian bergabung dengan anak-anak Hagar, yaitu Ismail. Ya, keturunan Ismail maksud saya, anak Hagar satu aja Ismail, tapi keturunannya. Dan suku Israel dan suku Midian ini menjadi satu. Jadi kalau disebut Midian, hari kekalahan Midian itu sebetulnya ya Ismail, saudaraku. Di mana kekalahan mereka itu seperti apa? Nah, inilah pemahaman rohani yang harus kita temukan di dalam kisah Gideon. Tadi kan saya sampaikan bahwa Gideon itu, nanti sudah baca sendiri ya dalam Hakim-Hakim pasal 7. Itu luar biasa. Gideon sudah disuruh Tuhan, sudah punya 300 laskar, tapi dia masih ragu-ragu. Kemudian Tuhan berkata, Gideon, kalau kamu masih takut, kamu pergi ke sana. Ya, dia pergi malam-malam ke dekat perkemahan orang-orang Midian. Dia lihat jumlahnya banyak sekali. Ya, kaum Ismail itu banyak sekali jumlahnya di dunia ini. Indonesia paling banyak, saudaraku, sampai sana. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ada dua orang ngobrol. Yang satu berkata, aku bermimpi sekeping roti jelek gelundung. Roti loh, saudaraku, gelundung. Nah, ini cara Tuhan. Hari kekalahan Midian itu, yaitu ketika rotinya itu gelundung, saudaraku. Roti itu firman, ya, saudara. Gelundung, melanggar akan perkemahan mereka dan membongkar bangkir perkemahan mereka. Yang satunya langsung berseru, itu tidak lain adalah pedang Gideon. Gitu ya. Pedang Gideon. Sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan Midian ke dalam tangan Gideon. Jadi hari kekalahan Midian itu, kalau dalam kisah Perjanjian Lama, dalam kisah Hakim-Hakim, adalah peristiwa benar-benar di mana kekalahan Midian itu aneh, yaitu roti. Tapi itulah pedang. Pedang roh itu ya firman Tuhan. Roti itu ya firman Tuhan, saudaraku ya. Itulah gambaran rohaninya. Nah, saudara bisa tahu sendiri bahwa nubuatan mesianik yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 tadi, itu seperti hari kekalahan Midian, itu panen rayanya itu terjadi. Luar biasa, saudaraku. Itu di luar nalar manusia. Jadi kita ini hanya bisa berkata, ya Tuhan, ini nubuatan tentang Engkau. Ini karyanya Mesias loh, saudara. Bukan karya kita manusia hamba Tuhan sehebat apapun, enggak. Itu karyanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang, dia lahir, ya, Yesaya 9 ayat 5, kemudian dia menggenapkan akan pelayanannya di itu Zebulon dan Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain di Via Maris itu di sekitar Galilea sudah terjadi, itu sudah digenapi. Kemudian akan digenapi, bahkan sedang digenapi, yaitu hari kekalahan Midian. Dengan hanya 300 laskar. Kalau itu terjadi, saudaraku, inilah yang menjadi pertanda bahwa akan segera berakhir semuanya. Yaitu kegenapan dari puncak nubuatan mesianik. Apakah itu, saudara? Ya, jadi ini ayat yang ke-6 dari Yesaya 9. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya memang Tuhan itu Raja damai dan damainya itu memang kekal abadi. Tetapi dikatakan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid tanya, apakah engkau akan segera memulihkan kerajaan bagi Israel?
Tuhan berkata, itu tunggu waktunya Bapa. Tapi itu akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus harus menggenapi akan ayat ini. Di mana dia harus duduk di tahta Daud. Pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun nanti di Yerusalem, saudaraku. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Karena dimensinya sudah berbeda ya. Pada waktu itu akan terjadi perubahan-perubahan luar biasa. Saudara bisa pelajari di pelajaran kerajaan 1000 tahun yang sudah saya sampaikan. Jadi ini akan terjadi ketika Tuhan datang mengalahkan antikris, kemudian menggenapi akan semua yang sudah tertulis dan menegakkan akan kerajaan yang tidak binasa. Yaitu apa, saudaraku? Batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia, itu nubuatan dari Daniel, saudaraku, jatuh dan menimpa akan patung yang diimpikan oleh Nebukadnezar, kakinya dan hancur semua sampai kepala. Ini gambaran dari kemuliaan dan kekuasaan dan seluruh peradaban manusia akan habis dan digantikan dengan batu itu menjadi sebuah gunung yang besar. Inilah, saudaraku, nubuatan mesianik. Ada 4, 2 sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang lalu, 1 sedang tergenapi, yaitu menuju hari kekalahan Midian, ya, dengan 300 laskar Gideon, roti jelai itu akan menggelinding, sangkakala akan ditiup, buyung akan dipecahkan, ya, buyung tanah liat ini akan dipecahkan dan terang Kristus itu akan dinyatakan. Sangkakala gambaran dari firman yang diberitakan, semua orang mendengar, dan kemudian hari kekalahan Midian itu terjadi. Terjadi akan kegenapan dari Yesaya pasal 60 ayat 7, 8, dan 9. Coba baca sendiri. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus akan menggenapi bahwa dia akan duduk sebagai Raja segala Raja di atas tahta Daud. Saya berharap saudara menangkap akan betapa dahsyatnya nubuatan mesianik ini. Biar roh kita berglori, memuliakan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Tuhan berkati.